Gurunya kali ini adalah kekuatan paling kuat yang pernah ia rasakan seumur hidupnya. Mengikuti arahan sang guru, Xiaoyan mundur untuk bergabung dengan yang lain, sementara Yao Chen sendiri yang akan menghadapi ancaman dari Moyu. Pertarungan dahsyat antara dua puncak kekuatan dunia pun pecah di angkasa. Tapi tak butuh waktu lama bagi para pengamat termasuk Xiaoyan untuk menyadari bahwa Yao Chen benar-benar mendominasi. Sangat kuat, Xiaoyan menjentikan jarinya mengeluarkan api surgawi serta mencoba memanaskannya ke suhu tingkatan tinggi. Sampai sesaat kemudian, ternyata berhasil. Ketiga tulang rusuk tersebut mulai memancarkan cahaya samar dari dalam. Xiaoyan memasukkan jarinya ke dalam cairan tersebut. Energi emas gelap bermunculan sampai sesaat kemudian, dia berhasil menemukan satu benda tingkat dewa, yaitu palang penciptaan surgawi. Kekuatan pikiran Xiaoyan tiba-tiba terlintas sampai jiwanya kemudian terbawa di sebuah ruang kosong hampa besar. Di dalamnya berdiri satu sosok manusia. Energi doki terpancar dari tubuhnya dan jelas orang tersebut dipastikan adalah pemilik asli dari sisa-sisa peninggalan yang telah dia dapatkan. Xiaoyan lantas berkata, tempat ini seharusnya menjadi ruang memori yang tersembunyi di dalam teknik Do-nya. Di sisi lain, meskipun sosok yang datang kali ini hanyalah bagian sisa dari ingatannya saja, tetapi tidak berselang lama seperti di bawah kendali Xiaoyan, api surgawi secara diam-diam melewati setiap pembuluh darah sebelum akhirnya mencapai tempat di mana doki nenek Hua disegel di dalam tubuh Yunyun. Sesaat kemudian, menimbulkan sedikit ledakan di tubuh Yunyun ketika api surgawi bertabrakan dengan segel. Mengetahui Yunyun terus-menerus menahan rasa sakit dan memfokuskan dirinya, Xiaoyan kini menjadi sangat serius. Dengan kemampuannya saat ini, dia sadar tidak mungkin bisa terus menghancurkan segel. Pasalnya hal itu bisa membuat doki Yunyun tersebar dan menghancurkan tubuhnya. Sehingga tujuan Xiaoyan hanyalah ingin membentuk garis retakan pada segel. Seiring berjalannya waktu, Xiaoyan terus-menerus menggunakan api surgawi untuk membakar segel. Secara perlahan, segel yang ditinggalkan nenek Hua pada akhirnya menimbulkan sebuah retakan, serta menimbulkan ledakan yang memaksa tangan Xiaoyan meninggalkan tubuh Yunyun. Secara bersama dengan hal itu, Yunyun akhirnya memuntahkan seteguk darah dan membuka matanya. Meskipun api surgawi tulang dingin sendiri tidak lagi dianggap mewah setelah Xiaoyan memurnikan 3000 Burning Flame, namun dia tidaklah berani meremehkannya. Selain itu juga, Xiaoyan terlihat bertanya-tanya kepada dirinya. Saat memurnikan api surgawi 3000 Burning Flame, mantra apinya naik ke tingkat di level tinggi. Lalu apakah setelah berhasil memurnikan api tulang dingin akan menerobos level Dian? Ekspresi Xiaoyan saat ini terlihat sangat tenang. Pemikirannya benar-benar tenggelam dalam penggabungan api surgawi di dalam tubuhnya. Bahkan riak energi dari tubuhnya juga mempengaruhi suhu di dalam ruangan menjadi sangatlah ekstrim. Dengan adanya penggabungan api tulang dingin dan 3 api surgawi yang ada di dalam tubuhnya, energi yang awalnya bergejolak hebat dalam tubuhnya berubah menjadi doki murni yang mengalir ke seluruh tubuhnya dengan sangat sempurna, membuat aura keberadaannya perlahan-lahan menjadi semakin kuat. Mendengarkan seluruh kekhawatiran Xiaoyan dan akhirnya dia kembali memiliki berondong andalan, membuat hati Yunyun berbunga-bunga. Hanya saja tidak ingin menunjukkan sikap tersebut di hadapan banyak murid termasuk Nalan si beban, Yunyun hanya tersenyum manis sambil mengucapkan terima kasih. Singkat cerita, setelah meminta maaf kepada para tetua Sekte Bunga atas keributan besar yang sebelumnya dia ciptakan di tempat ini, Yunyun lantas membawa Xiaoyan ke dalam ruangan pribadinya. Setelah memfokuskan diri dan tidak ingin membuang waktu, Xiaoyan lantas melepaskan gumpalan api berwarna keunguan dan mengandung jejak warna putih di dalamnya, di mana api tersebut merupakan gabungan dari 4 jenis api surgawinya. Apakah kau pikir mampu menghentikan aula jiwa dengan kekuatan puncakmu itu? Yellow pun menjawab bahwa aula jiwa bukanlah yang terkuat di benua Doki. Terlebih kalian sudah berani menyerang pavilion bintang jatuh, bahkan sampai melukai muridku satu-satunya.
Oleh karena itu, kau harus membayar semua yang telah kau perbuat. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Battle Through the Heaven episode ke-146. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Shoyan telah membantu Yuyun untuk menggunakan kekuatan dari warisan nenek Hua, dan juga setelah itu Shoyan telah mendapatkan izin untuk menyatu dengan api sedingin tulang, yang singkatnya hal itu memberikan peningkatan ranah kepada Shoyan dengan berada di ranah Dozun bintang 4. Dan setelah itu Shoyan berpisah dengan Yuyun akan kembali ke pavilion bintang jatuh, tetapi di saat itu tiba-tiba saja Shoyan bertemu dengan Hejing, yang Hejing meminta bantuan kepada Shoyan, yang singkatnya Shoyan pun bertemu dengan Penetua Zuli. Dengan Penetua Zuli menjelaskan bahwasanya mereka membutuhkan bantuan kepada Shoyan untuk melepaskan Xian dari kengkangan kristal akibat penggunaan dari buah Phoenix Naga, yang alasannya sendiri karena situasi kepepet dari Pulau Naga akibat perpecahan dari Pulau Naga setelah tidak adanya pemimpin. Jadinya Xian secara terpaksa mengonsumsi buah naga Phoenix itu, yang mengakibatkan Xian terperangkap di dalam kristal. Tetapi pihak dari Pulau Naga lainnya, mereka juga telah melakukan persiapan untuk melakukan serangan ke Pulau Naga Timur, yaitu lokasinya Xian, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Nah, karena banyak banget yang pengen dibuatin lagi spoiler BTTH episode 145, jadi langsung aja Mimin coba ceritakan rentetan kejadian di episode 145 nantinya ya guys ya. Hanya saja alurnya dari versi novel, jadi tidak bisa memastikan 100% sama seperti versi Donghua nantinya. Nah, di bagian ini juga akan Mimin buatkan full episode 145 sampai Shoyan pergi ke wilayah klan Naga Void kuno. Oke lah guys, nggak usah lama-lama lagi di awal video, langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Setelah berhasil mengalahkan Yahua Liangjun, seorang Dozun bintang 6, serta membantu Tante Semok Yunyun menyelesaikan masalahnya. Berbeda. Shoyan menjentikan jarinya, mengeluarkan botol giok di tangannya sembari berkata, "Yakinlah, muridmu ini telah mengumpulkan semua bahan-bahannya selama bertahun-tahun." Di telapak tangannya ada sebuah aroma pil yang begitu pekat dan padat, tampak memiliki esensi energi naga. Dan pil obat tersebut berada di tingkatan 8 yang telah mengalami berbagai proses pemurnian melalui ledakan pil petir 5 warna. Dengan adanya pil obat tersebut, Feng Xunxi juga yang berada di sana ikut meyakinkan bahwa tampaknya Yao Chen benar-benar akan segera dibangkitkan dengan kekuatan barunya. Shoyan kembali mengeluarkan botol giok yang terakhir sembari berkata, "Guru, ini adalah pil penyatuan darah tumbuh tulang dan juga inti darah dari ras Phoenix kuno. Meskipun jumlahnya tidak banyak, tetapi akan sangat berguna bagimu. Adapun kerangkanya alias wadahnya, aku mempunyai satu yang berada di puncak ranah Dosong." Melihatnya, Feng Xunxi lantas berkata sangat kuat. Shoyan menjentikan jarinya mengeluarkan api surgawi, serta mencoba memanaskannya ke suhu tingkatan tinggi. Sampai sesaat kemudian, ternyata berhasil. Ketiga tulang rusuk tersebut mulai memancarkan cahaya samar dari dalam. Shoyan memasukkan jarinya ke dalam cairan tersebut. Energi emas gelap bermunculan sampai sesaat kemudian dia berhasil menemukan satu benda tingkat dewa, yaitu palang penciptaan surgawi. Kekuatan pikiran Shoyan tiba-tiba terlintas sampai jiwanya kemudian terbawa di sebuah ruang kosong hampa besar. Di dalamnya berdiri satu sosok manusia. Energi doki terpancar dari tubuhnya dan jelas orang tersebut dipastikan adalah pemilik asli dari sisa-sisa peninggalan yang telah dia dapatkan. Shoyan lantas berkata, tempat ini seharusnya menjadi ruang memori yang tersembunyi di dalam teknik Do-nya,
Di sisi lain, meskipun sosok yang datang kali ini hanyalah bagian sisa dari ingatannya saja, tetapi tidak berselang lama seperti serta hancurkan segala-galanya. Sementara untuk teknik Dao kelas Tian yang kau dapatkan mampu melampaui orang suci yang kusebutkan dengan bisa mendapatkan rahasia yang disembunyikan olehnya di dalam tulang, maka kau bisa dianggap sebagai orang yang telah memiliki hubungan dekat dengannya. Karena kau telah berhasil mendapatkan tulangnya, maka tanganmu juga seharusnya telah dimurnikan oleh air roh emas saat kau memasukkan jarimu. Ingatlah, telapak pencipta langit agung hanya bisa berhasil digunakan melalui tangan yang telah dimurnikan. Jika tidak, orang itu akan mendapatkan konsekuensinya. Mendengarkan semua kalimat yang diucapkannya, Shoyan benar-benar tercengang. Sungguh layak menjadi teknik Dao kelas Tian. Tahapan prosesnya benar-benar membutuhkan waktu untuk meraih warisan lengkapnya. Setelah suara bergema itu menghilang, tiba-tiba cahaya keemasan berbentuk telapak tangan raksasa telah berbeda. Shoyan menjentikan jarinya, mengeluarkan botol giok di tangannya sembari berkata, "Yakinlah, muridmu ini telah mengumpulkan semua bahan-bahannya selama bertahun-tahun." Di telapak tangannya ada sebuah aroma pil yang begitu pekat dan padat, tampak memiliki esensi energi naga, dan pil obat tersebut berada di tingkatan 8 yang telah mengalami berbagai proses pemurnian melalui ledakan pil petir 5 warna. Dengan adanya pil obat tersebut, Feng Xungxi juga yang berada di sana ikut meyakinkan bahwa tampaknya Yao Chen benar-benar akan segera dibangkitkan dengan kekuatan barunya. Shoyan kembali mengeluarkan botol giok yang terakhir sembari berkata, "Guru, ini adalah pil penyatuan darah tumbuh tulang dan juga inti darah dari ras Phoenix kuno. Meskipun jumlahnya tidak banyak, tetapi akan sangat berguna bagimu. Adapun kerangkanya alias wadahnya, aku mempunyai satu yang berada di puncak ranah Dosong." Melihatnya, Feng Xungxi lantas berkata, Mana sosok tersebut tidak lain adalah seorang Dodi. Gimana cerita selanjutnya, langsung aja kita terobos. Shoyan bengong ketika melihat sosok Dodi lain dalam kelompok cahaya hitam berdiri di depan pohon kuno Bodhisattva sebelum tiba-tiba saja mulai menyerang si pohon dan membuat pohon purba itu memancarkan gelombang demi gelombang energi yang sangat mengerikan secara perlahan. Shoyan semakin bengong lagi ketika muncul Dodi dalam gugus cahaya emas bekerja sama dengan pohon kuno Bodhisattva, melepaskan serangan berbarengan hingga akhirnya membuat Dodi hitam hancur tak bersisa. Shoyan tidak dapat menahan kejutan di hatinya saat memahami bahwa pohon legendaris ini sebenar-benarnya pernah bertarung dengan seorang Dodi. Lebih dari Hadirannya bukan lagi sekedar simbol kekuatan, melainkan perwujudan dominasi tertinggi yang tak bisa dijangkau oleh sembarang makhluk. Aura barunya begitu mendalam, begitu agung, hingga hanya dengan keberadaannya saja sudah cukup untuk mengguncang fondasi kekuatan aula jiwa.